Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel IT by Carlo. Pada tutorial hari ini saya akan coba menjelaskan atau mempresentasikan tutorial mengenai Introduction to Database. Serial tutorial ini akan terdiri dari 7 tutorial dari 1 sampai 7. Yang untuk tutorial pertama adalah mengenai Introduction to Database. Kemudian yang kedua nanti mengenai spesifik berbicara mengenai database Oracle, dan yang ketiga nanti akan saya jelaskan mengenai MongoDB, yaitu NoSQL. Untuk pembahasan dari tutorial pertama ini kita mulai saja. Pertama yang akan coba saya jelaskan atau bahas dalam tutorial ini adalah yang utama adalah mengenai database SQL dan database NoSQL atau Not Only SQL. Adapun objektif kita hari ini adalah yaitu satu, what is database, apa itu database. Kemudian perbedaan antara database SQL dengan database NoSQL atau Not Only SQL. Kemudian perbedaan yang ketiga, di mana SQL itu adalah database-nya dengan biasa dibilang dengan format atau dengan struktur datanya, yaitu berbentuk structure atau yang lebih teratur datanya. Sedangkan kalau untuk NoSQL datanya unstructured atau ada sebagian dalam bentuk semi structure ya, atau tidak beraturan, atau datanya yang agak lebih kompleks. Sedangkan yang objektif kita yang keempat adalah cloud dan on-premise. Jadi database yang sekarang ini hanya ada di cloud itu apa aja, dan yang ada di on-premise itu berarti servernya ada di ruang server suatu perusahaan atau ada di data center sebuah perusahaan ya. Oke, kita mulai saja mengenai pembahasan tutorial pertama ini, yaitu sebenarnya apa sih database itu. What is database? Database adalah collection of data stored in computer system, adalah collection daripada data yang disimpan di sebuah komputer system. Komputer system itu yang di dalamnya otomatis memang harus ada namanya RDBMS software atau Relational Database Management System. Kedua, contoh dari data. Kalau kita di dalam pembahasan tutorial ini kita akan mengambil beberapa contoh sampel data. Contohnya student data, ada employee data, dan customer data ya. Sebenarnya apa aja sih yang ada di field atau kolom-kolom apa aja yang ada di table student atau student data. Jadi kalau nanti kita di slide berikutnya yang akan kita pakai sebagai example atau contoh adalah student data yang di dalamnya terdiri dari kolom atau field student ID, name, address, telepon, dan course. Sedangkan untuk customer data adalah field kolomnya nanti akan kita sebagai contoh, misalnya customer ID, customer name, customer address, dan nomor teleponnya. Dan yang berikutnya adalah example data dari software. Database software adalah yang memang sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri. Contohnya Oracle, Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL, dan untuk NoSQL nanti ada MongoDB, ada Cassandra, ada HBase, ada CouchDB, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai komponen dalam database itu apa aja. Jadi di database itu ada field atau kolom. Kemudian dari beberapa field atau kolom tersebut akan membentuk sebuah record atau row. Dari beberapa record ini akan terbentuklah sebuah table. Tapi kalau di NoSQL, table ini dipanggil dengan sebutan collection. Dari beberapa table ini nanti akan membentuk sebuah database. Akan tetapi objek-objek di database ini tidak aja berisikan dari table saja, ada juga index, ada function, ada prosedur, ada trigger, ada Java object, ada PL SQL object, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi dalam tutorial pertama ini kita tidak akan menggali atau membahas mengenai objek-objek database tersebut.
Akan tetapi nanti di tutorial kedua dan ketiga pada saat pembahasan mengenai Oracle, database Oracle lebih dalam, dan database NoSQL dengan MongoDB dan Cassandra, kita akan bahas lebih detail lagi dan lebih dalam lagi mengenai objek-objek yang ada di database. Sebagai contoh, di sini ada dua table. Yang pertama di atas adalah student table, dan yang kedua adalah customer table. Dari dua table ini kita bisa mengambil atau membuat sebuah contoh atau example bahwa field itu apa sih sebenarnya. Yang dimaksud field itu adalah ID, student name, address, telepon, itu adalah sebagai field ya. Dan yang dimaksud dengan record adalah kumpulan dari beberapa ID ini membentuk satu record atau row ya. Jadi ID, student name, address, telepon ini akan membentuk sebuah record atau row. Jadi record pertama di sini adalah berisi ID 1, student name Andi, address Jalan Jakarta 3, nomor telepon 0815 12345667. Ini adalah mengenai penjelasan apa itu record atau row ya. Selanjutnya dari field terbentuklah sebuah record atau row, field atau kolom ya, terbentuk sebuah record atau row, dan dari row ini yang merah akan membentuk sebuah table ini yang atas, table student dan table customer. Dari table ini akan diinsert atau dimasukkan datanya ke dalam sebuah database atau dipanggil SQL atau NoSQL atau RDBMS, Relational Database Management System. Selanjutnya adalah perbedaan mengenai SQL dan NoSQL. SQL itu adalah apa sih database SQL, dan apa sih yang spesifik itu dari database NoSQL atau Not Only SQL. Adalah perbedaan yang spesifik ini akan saya jelaskan dalam slide ini, dan detailnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah mengenai relational. Jadi kalau SQL atau RDBMS, table-tablenya itu membentuk suatu relational. Sedangkan kalau NoSQL tidak dalam bentuk relational. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Di database SQL juga datanya tergolong atau dimasukkan ke dalam structure data, atau biasanya data-datanya OLAP atau OLTP. OLAP itu singkatan dari Online Analytical Processing, sedangkan OLTP Online Transaction Processing. Jadi untuk transaksi di perbankan, untuk transaksi untuk jual beli, untuk transaksi di perusahaan-perusahaan, di kantor, di pabrik biasa, atau di telecommunication, mereka memakainya OLTP dan OLAP. Sedangkan kalau OLAP tuh lebih ke data warehouse-nya ya, deh. Tempat penyimpanan data-data yang lama dan akan disimpan dalam sebuah data warehouse untuk dianalisa dan untuk diambil sebuah reporting atau analitik. Sedangkan kalau NoSQL sendiri database-nya berbentuk unstructured data, atau biasa digunakan untuk big data atau di dalam internet. Dari sisi tempat penyimpanannya, database SQL itu tersimpan di dalam bentuk centralized data. Jadi data terpusat di suatu server besar atau cluster server terdiri dari 2 komputer. Dan dari cluster tersebut bisa juga direplikasi ke standby database-nya ya. Sedangkan kalau database NoSQL itu dalam bentuk distribute data, artinya database itu tersebar di beberapa cluster, dan cluster itu terdiri dari beberapa node atau server di dalam cluster tersebut. Nanti dalam slide selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu mengenai perbedaan ini. Selanjutnya ada predefined schema dan nanti di SQL skema atau objek-objeknya kita harus define terlebih dahulu. Misalnya pada saat kita mau membuat sebuah table, maka kita harus define kolomnya apa aja dalam table tersebut. Sedangkan kalau di NoSQL dia dynamic atau on the fly aja. Jadi kita hanya pada saat create table kita hanya create nama tablenya saja, dan pada saat insert baru kita akan mendefinisikan kolom apa aja yang akan ada di dalam table tersebut. Berikutnya mengenai dari sisi scalable-nya, kalau database SQL itu vertical scalable, dalam arti pada saat kita kekurangan memori, CPU ataupun disk, maka kita akan menambahkan memori atau
CPU dan disk tersebut. Sedangkan kalau horizontal scalable artinya kita tidak menambahkan memori CPU atau disk, akan tetapi kita menambahkan node-nya atau clusternya. Jadi akan tersebar semakin banyak data yang tersebar, atau maksudnya server atau node yang tersebar, cluster yang tersebar. Berikutnya, database SQL biasanya transaksinya berbentuk transaction data. Sedangkan kalau di database NoSQL digunakan untuk data-data di internet, seperti untuk contohnya data-data di Google, searching di Google, terus data di Facebook, LinkedIn, data di Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai contoh, ada database SQL adalah contohnya misalnya Oracle, PostgreSQL, dan MySQL. Sedangkan untuk database NoSQL contohnya MongoDB, Cassandra, dan HBase. Nah, ini mengenai database NoSQL, pembahasannya lebih spesifik nanti akan saya jelaskan di tutorial ketiga. Sekarang mengenai relational table. Tadi kan ciri khusus dari SQL, database SQL itu adanya relational table. Sebenarnya apa sih itu relational table? Ya, relational table dalam hal ini kita contohkan ada 3 table: customer table, sales table, dan invoice table. Nah, dari ketiga ini adanya relation antar kolom atau field di table-table tersebut. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat di customer table, kolom atau field customer ID itu mempunyai relasi dengan customer ID di sales table. Begitu juga di table sales table dan invoice table. Sales table, sales field atau kolom sales number itu ada relasi dengan invoice table. Selanjutnya adalah perbedaan database SQL dan database NoSQL. Kalau database SQL formatnya berbentuk structure atau format datanya itu berbentuk structure, sedangkan di NoSQL adalah unstructured. Lalu apa sih yang dimaksud dengan structure dan unstructured data? Kalau structure data, datanya itu hanya berisikan misalnya seperti teks, number, dan tanggal ya. Sedangkan kalau di unstructured datanya itu agak lebih banyak dan kompleks. Contohnya dari mulai kalau biasa disebut semi structure, data-data dalam bentuk Word, Excel, dan data dalam bentuk PDF ini biasa disebut, atau email itu biasa disebut semi structure. Sedangkan data-data unstructured adalah data-data dalam bentuk misalnya video, audio, dari data-data yang ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di Twitter, ada di Google, dan data-data di Instagram. Itu ada data-data bentuk unstructured, atau data-data untuk gampangnya, kalau unstructured itu data-data yang dipakai untuk aplikasi yang ada di internet. Sedangkan kalau data structure adalah data yang biasa disimpan di data di banking system perbankannya, atau data-data yang di telecommunication, data-data yang ada di pabrik-pabrik dan di gudang-gudang, dan ada juga data-data yang ada di perkantoran dan sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Berikutnya adalah slide penjelasan mengenai detail dari data structure dan unstructure. Kalau data dalam bentuk structure itu biasanya pada saat kita insert datanya, kita menggunakan format SQL syntax. Sedangkan kalau unstructured kita memakai JSON atau XML syntax. JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Sedangkan kalau dari sisi datanya sendiri, kalau unstructured seperti sudah kita bahas dalam slide sebelumnya adalah berbentuk row, column, dan adanya relational table. Sedangkan di unstructured tidak ada relational table dan tidak ada row, column, akan tetapi lebih bersifat dokumen secara keseluruhan atau bentuk kolom-kolom saja, dan atau dalam format video saja atau format dalam grafik saja. Jadi itu agak berbeda dalam sisi penyimpanan datanya. Kemudian kalau struktur data ini sangat mudah di manage karena memang datanya tidak terlalu banyak dan sudah tersusun rapi atau teratur di skema-skemanya dan ada relasinya. Sedangkan kalau untuk data-data unstructured agak sulit untuk di manage karena datanya terlalu kompleks dan terlalu besar. Selanjutnya dari sisi server tersebut, jadi database SQL biasanya disimpan atau terletak di centralized
server atau jadi di suatu lokasi yang centralized. Sedangkan kalau database NoSQL tersimpan dalam distribute data atau komputer yang tersebar di beberapa negara atau beberapa benua ya. Kita contohkan di sini misalnya ada sebuah perusahaan yang memiliki primary DB atau bisa juga dia mempunyai secondary DB atau di dalam bentuk cluster, dan data ini direplikasi atau dikopikan ke standby database. Jadi mungkin di standby-nya bisa di dalam kota yang sama di Jakarta atau di Bandung, atau bisa juga dalam kota yang berbeda. Tapi dalam hal ini kenapa sampai adanya primary, secondary, dan ada standby dan juga adanya cluster, karena untuk menjaga integritas dari data tersebut. Sedangkan kalau di distribute data ini ada ya biasa architecture daripada NoSQL atau not only SQL. Dalam database NoSQL ini dibentuk atau tersimpan di dalam beberapa cluster. Misalnya di cluster di Asia itu ada cluster di Indonesia, ada di Jepang, dan ada juga di Singapura, dan misalnya ada juga di negara Arab ya. Nah, jadi dari setiap cluster terdiri dari paling sedikit 3 atau 4 komputer. Jadi sehingga kalau datanya itu tidak tersimpan dalam suatu komputer besar yang seperti yang di sentralitas data, akan tetapi datanya disimpan dalam beberapa komputer yang ukuran bukan kecil, tapi ukuran sedang cukup, akan tetapi jumlahnya yang banyak, bisa seratusan atau mungkin ribuan node atau server ya, atau kemungkinan ratusan cluster atau ribuan cluster, untuk mempercepat proses penyimpanan data dan terutama tujuannya adalah untuk mempercepat proses penarikan data atau query data. Sedangkan kalau di centralized kenapa terpusat, dan karena memang India untuk menjaga integritas data atau untuk menjaga keutuhan data. Walaupun di distribute data atau yang biasa dipakai di NoSQL, integritas data itu perlu juga, akan tapi tidak menjadi suatu hal yang mandatori utama. Jadi mandatorinya adalah untuk mempercepat proses penarikan data atau query data. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan predefined schema, dan di SQL biasanya skema-skema atau objek-objeknya kita harus mendefine-nya terlebih dahulu. Contohnya pada saat kita mau membuat sebuah table, create table EMP, kita harus mendefinisikan employee kolomnya apa aja dan fieldnya apa aja. Di sini kita tuliskan employee ID, name dengan address sebagai fieldnya atau kolomnya. Sedangkan kalau di NoSQL kita tidak perlu mendefinisikan kolom atau fieldnya terlebih dahulu, akan tetapi cukup dengan menyebutkan nama tabelnya saja. Selanjutnya perbedaan yang kedua adalah pada saat di SQL, pada saat kita insert data tersebut, kita hanya memasukkan datanya saja. Misalnya kita insert into EMP value 123 structure Jakarta. Nah, sedangkan kalau di NoSQL database, kita pada saat insert data kita harus mendefinisikan field atau kolomnya apa aja. Jadi agak sedikit berbeda konsep dan berbeda sintaks antara SQL dan not only SQL. Selanjutnya di sini akan coba kita bahas sedikit lebih detail mengenai sintaks-sintaksnya ya. Kalau untuk SQL, database SQL atau RDBMS, kita biasa yang umum dipakai adalah SQL syntax. Sedangkan untuk NoSQL, database yang kita biasa dipakai adalah JSON syntax. JSON itu JavaScript Object Notation, atau kita juga bisa pakai XML format, dan bisa juga dengan memakai Java format atau Python format. Tergantung jenis database-nya atau company-nya memakai cara atau metode apa untuk penyimpanan atau insert datanya. Di pembahasan ini pada dua perbedaan ini adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan yang ketiga adalah contohnya pada saat kita insert ke untuk mengquery atau patch data, melihat data kita di SQL biasa dengan sintak SQL-nya hanya perlu select bintang from employee where address Jakarta. Sedangkan kalau di NoSQL kita
kita hanya memanggil functionnya aja untuk find, untuk mendapatkan apa addressnya. Jadi kita mau find yang addressnya Jakarta. Jadi ini sama sebenarnya, secara konsep mereka sama, akan tetapi secara sintak atau metode penarikan datanya itu berbeda sekali gitu. Kalau yang ini memang memakai SQL sintak dan di sini memakai JSON sintak. Kalau SQL sintak yang contoh dalam slide ini saya contohkan sebagai Oracle dan bisa dipakai di MySQL, PostgreSQL ataupun Microsoft SQL. Sedangkan kalau di NoSQL saya contoh di sini memakai JSON atau JavaScript Object Notation. Di sini adalah contoh untuk database MongoDB. Sedangkan untuk Cassandra itu agak berbeda lagi, mereka untuk penarikan datanya atau untuk melihat query datanya. Sedangkan untuk mendelete table juga sama, ini adalah pure syntax SQL. Sedangkan di NoSQL kita karena ini MongoDB ya, jadi kita NoSQL-nya dengan MongoDB, jadi kita memakai function remove untuk melihat employee ID yang ID-nya 123. Jadi perbedaannya hanya di sintaks saja, akan tetapi sebenarnya metodenya itu sama-sama untuk menarik data, akan tetapi secara metode berbeda dari sisi caranya saja. Karena kalau SQL database mereka untuk lebih menjaga integritas data, sedangkan kalau NoSQL lebih diutamakan untuk mempercepat proses penarikan data atau untuk query data. Selanjutnya mengenai beberapa database yang ada di cloud dan on premise. Umumnya data-data yang ada di cloud itu adalah NoSQL atau not only SQL, sedangkan data-data yang ada di on premise adalah database SQL yang sebagaimana mungkin rekan-rekan sudah mengenalnya dan sudah mendengar nama-nama dari database tersebut atau jenis-jenis database tersebut. Contohnya di cloud ada MongoDB, ada Cassandra, ada HBase, ada CouchDB, ada di Neo4j. Sedangkan kalau di on premise kita ada Oracle, Microsoft SQL, MySQL, IBM DB2 dan PostgreSQL. Ini adalah slide terakhir mengenai database yang on-prem. On-prem artinya yang tadinya mereka database tersebut hanya ada di on-premise, yaitu hanya ada di ruang server sebuah perusahaan atau data center sebuah perusahaan. Akan tetapi karena tuntutan atau banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan startup atau yang baru mulai, maka saat ini database yang spesifik hanya ada di on-premise sekarang sudah ada di cloud. Contohnya Oracle sudah ada cloudnya, MySQL juga sudah ada cloudnya, Microsoft SQL dengan nama Azure sudah ada di cloud, Postgres juga ada di cloud, Teradata juga sudah ada di cloud, IBM DB2 juga sudah ada di cloud. Sedangkan kalau database yang memang spesifik untuk di cloud itu hanya memang dikhususkan database yang available atau tersedia di cloud saja. Contohnya di Amazon ada Aurora, ada DynamoDB, ada DocumentDB, ada Cassandra. Di Google ada Cloud SQL dan Cloud Bigtable, dan masih banyak database not NoSQL ya, not only SQL yang ada di cloud. Mungkin pembahasan mengenai pengenalan atau introduction to database untuk pemula dan untuk pelajar atau mahasiswa atau pekerja yang baru ingin mengenal itu apa sih database dan apa itu perbedaan antara database SQL dan database NoSQL. Saya cukupkan dulu. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial selanjutnya, yaitu tutorial kedua mengenai Oracle dan tutorial ketiga mengenai MongoDB, spesifik membahas mengenai NoSQL atau not only SQL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.